Halo, Halo, Bro. Halo, Bro. halo, Halo. Halo, Bro. Halo, Prof. halo. Halo, Prof. Halo, Bro. Kok nggak ada respon ya? Halo, Prof. Oh, bentar. Kok mati? Halo, Prof. Halo, Ya, Bro. Halo, Prof. Halo, Prof. Prof. Hai, hai. Prof. Hai. tadi kok speaker saya yang mati. Oh, oke, Bro. Speaker saya mati. Baik. Baiklah, adik-adik semuanya, saudara mahasiswa, saudari mahasiswa, sedulur-sedulur, keponaan-keponaan. Ya, sahabat-sahabat, friendster, Facebooker. Tapi kalau saya tidak pakai Twitter, tidak menggunakan Instagram. Karena waktu dulu awalan mau masuk kok angel ke setting. Enggak, belum tidak ke Instagram, tidak ke apa. Ya Facebook wae. Besok nggak ngerti kalau ganti Meta ini. Gitu. Oh, iya. Iya, kok. Kalau filsafat metafisik harusnya. Meta berarti meta ini termasuk populer dan strategik ya. Dipakai oleh siapa jenenge? Sing duwe Facebook itu siapa? Zuckerberg, Ustaz. Prof. Zuckerberg ya. Nih. Ya. Baiklah, saudara semuanya yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dulu, silakan. Ya, cukup. Jadi live ya, kalau nggak live dianggap nggak masuk. Yang itu. Silakan yang Fajar itu. Terus Tri Marlisa, terus Herlina. Silakan live ya. Oke. Saya ada satu yang sudah saya terangkan, mungkin yang presentasi saya di Chiang Mai sudah saya terangkan, toh? Sudah, Prof. Udah. Ini satu lagi yang ingin saya tayangkan kepada Anda. Oke. Jadi saya cari dulu filenya. Bentar. Stop.
Sekarang akan saya share. Sudah? Ya, sudah, Prof. Sudah, Pak. Baik. Jadi ini salah satu aspek inovasi pembelajaran matematika melalui konteks budaya, karena budaya itu memberikan konteks. Kalau pembelajaran kontekstual itu belum tentu budaya, tapi kalau budaya itu konteks. Jadi misalnya gelas, piring itu konteks, belum ke budaya. Meja, misalnya. Siswa mengamati meja untuk mengukur lebar, tinggi, panjang. Meja itu konteks. Kalau budaya itu ada semacam peninggalan, kemudian peninggalan itu tidak harus benda, tapi juga bisa sastra, bisa tata cara. Misalnya penanggalan Jawa, yang itu budaya. Kalau candi-candi itu jelas. Kalau rumah ibadah itu sudah bersifat lama, juga bisa budaya. Misalnya ada masjid yang di Kudus itu yang menaranya tinggi bertingkat-tingkat, nah itu juga. Kemudian ada masjid yang di Aceh itu masjid yang besar, masjid yang ada di Jakarta, gereja-gereja, kelenteng itu bisa menjadi bahan untuk belajar matematika. Dan jangan salah paham, ya jangan salah paham. Ya, orang itu salah paham. Salah pahamnya itu dikira kalau pembelajaran matematika berbasis budaya itu terus mikirnya matematika untuk bikin budaya gitu. Ya salah. Ya. Kalau matematika untuk bikin budaya itu matematika terapan yang sudah di perguruan tinggi, itu urusannya para insinyur, para teknokrat, teknologi, matematika tingkat tinggi, penggunaan rumus dan sebagainya, membangun jembatan. Jembatan itu pada akhirnya menjadi budaya misalnya. Karena jembatannya fenomenal, bukan jembatan biasa. Itu juga etnomatematika dalam rangka untuk digunakan. Nah, kalau etnomatematika yang asli, yang definisi dari etnomatematika yang benar itu adalah etnomatematika belajar matematika dari budaya. Misalnya ada artefak itu berupa situs atau berupa candi kecil atau apa itu. Nah, dari situ diamati, nah, matematika apa yang diperoleh begitu. Ya, jadi itu maksudnya seperti itu. Nah, ini biasanya kalau saya itu membimbing S1, S2 maupun S3 ini kan kadang-kadang dicampur. Ya, S3 itu pendidikan matematika berbasis budaya. Kemudian misalnya promotornya saya, kopromotornya adalah orang yang dari budaya. Gitu. Ya. Orang yang dari budaya ini langsung pikirannya langsung, ya mana matematikanya yang dipakai untuk membangun budaya. Oh, harapannya adalah nanti dengan berkembangnya endomatematika nanti akan berkembang pula budaya kita. Ya salah itu, berlebih-lebihan itu, bukan itu maksudnya. Etnomatematika adalah siswa SD ya, mengunjungi arca atau memegang arca, mengunjungi candi, ngukur candi, panjangnya candi, bentuknya seperti apa, kemudian dia dari situlah kemudian dia bisa belajar matematika. Itu maksudnya. Ini saya tekankan kepada Anda semua, jangan sampai salah paham, dan Anda juga harus berjuang, ikut memperjuangkan dan ikut menjelaskan.
Ya. Itu bahkan ada yang sudah lulus S3 mengambil etno, pikirannya masih kayak gitu. Coba apa? Jadi salah saya salah membinanya dan membimbingnya. Kenapa pikirannya masih seperti itu? Kalau etnomatematika kemudian tingkat tinggi boleh, tergantung kerumitannya. Misalnya ada bangunan dari Buddha apa misalnya itu berupa lingkaran-lingkaran tapi apa namanya rumit, bukan sekedar lingkaran tapi bentuk dimensi 3 seperti paraboloida, hiperboloida. Dari fenomena itu tergantung kedalamannya orang. Dari fenomena itu orang yang mengamati mulai dari 0 sampai orang dari 0 sampai 100. Ya. Orang datang ke tempat itu macam-macam tujuannya. Ada yang jualan pecel. Jualan pecel mengamati benda hiperboloida ya, bendanya besar, menggelembung, sudah selesai. Ya seperti itu aja kesimpulannya. Bendanya besar, menggelembung, gitu. Bisa dipakai untuk berteduh kalau hujan. Ya udah. Terus nilai matematika apa? Enggak ada. Enggak ada matematikanya. Ya. Nah, ada lagi. Ini apa? Mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Diberi tugas etnomatematika oleh Pak Marsikit, silakan mengunjungi ke sana, ke objek apa candi, rame-rame sana ya, selfie. Waktunya habis untuk selfie ya. Sampai di rumah ya paling banter lihat fotonya, oh Pak tadi di sana laporan gitu. Di sana ada bangun-bangun ngarang gitu. Ini bukan hasil observasi, mencatat hasil observasi, tapi mengarang cerita. Oh di sana, nah itu. Jadi sama-sama mahasiswa yang ditugas, tingkatannya beda-beda, macam-macam, tergantung. Ini ada mahasiswa yang sudah dari rumah, sudah lengkap, membawa kamera, bawa catatan, bawa pulpen, gitu. Sampai di sana pun kadang-kadang asik, gitu. Ingin mencoba kameranya, lupa pulpen, lupa kertasnya. Ya macam-macam orang itu. Nah, itu tingkat SD, SMP. Kalau lihat bangunan yang nanti akan saya tunjukkan, lihat bangunan yang rumit seperti itu ya tingkat SD paling-paling hanya itu bangunan lingkaran, cuma gitu aja. SMP ya mungkin benda-benda volume berdimensi 3. Paling banter ya kalau SMP ya kerucut. Kalau itu apa ya nggak ngerti namanya. Nanti saya tunjukkan gambarnya ini. Baik. Ya. Kemudian, nah saya beberapa saat yang lalu kan inovasi tentang pembelajaran matematika, tapi berkonteks etnomatematika di Unsri pada saat itu, Sriwijaya Palembang. Saya ambil di Google budaya Palembang, banyak sekali yang bisa dipakai untuk belajar matematika, banyak sekali. Itu ada jembatan, ada kelenteng Buddha, Hindu, itu ada masjid, ada museum dan seterusnya. Itu ada gapura. Nah ini maksud saya. Kalau kayak gini, artefak seperti ini kalau untuk belajar SD ya terlalu tinggi, SMP ya terlalu tinggi. Kan seperti paling-paling kalau SMP ya, oh ini atapnya berbentuk lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran, coba dicari luas lingkaran berapa, paling-paling kayak gitu.
Nah, ini bisa dipakai untuk SMA. Gitu. Ini untuk SMA. Bisa juga ini untuk mahasiswa. Walaupun kalau mahasiswa itu kan S1 pendidikan matematika atau S2 pendidikan matematika, itu belajar matematika itu nggak perlu lagi kontek, nggak perlu lagi gambar, nggak perlu lagi ilustrasi. Langsung aja asumsinya apa. Terus dari asumsi itu bikin definisi, dari definisi itu bikin aksioma, dari aksioma bikin teorema. Kemudian dibuktikan teorema 1. Setelah itu bikin teorema berikutnya, demikian seterusnya, selesai. Nggak usah lihat gambar-gambar ilustrasi. Andai kata ini kemudian bisa mau dipakai seperti ini, boleh juga untuk S1, misalnya untuk persoalan. Mengambil persoalan. Nah, silakan diamati. Ini bangun-bangun berbentuk apa? Jadi kalau di dalam kenyataan, realita, di dalam konteks budaya itu benda-benda itu gabungan. Misalnya yang di bawah itu kubus, yang di atasnya kerucut. Yang bangun gabungan, yang di bawah itu kubus, yang di atas kerucut. Dipaksa, ditanya, yang maksa siswanya. Pak Guru, ini namanya apa? Harus ada namanya. Apa ya? Bus curut. Ya nggak ada namanya dalam matematika, yang di bawah kubus, yang di atas kerucut. Ya apa namanya ya? Bus curut. Ya. Padahal itu banyak sekali. Silakan nanti kalau ke Candi Borobudur diamati. Bangun yang bersambung-sambung, yang disusun apa melebar atau meninggi. Ada yang bawahnya bidang, ada yang bidang beraturan, tidak beraturan, sehingga ada yang apa namanya batasnya itu kayak parabola tapi tebal. Ya, paraboloida tapi tebal, menebal ya gitu. Kemudian itu dipakai untuk pagar-pagar stupa-stupa itu. Ya. Kalau dipaksa, wah ini apa namanya Pak Guru ya? Kalau ini paraboloida, ini parabola yang sebelah kiri juga parabola, tapi dibuat ketebalan supaya bisa untuk menyangga gitu. Jadi bentuknya menyangga dan ada lubangnya, batu-batu dibuat seperti itu. Nah, kalau diberi nama ya paraboloida tebal. Apa? Bolo tebal. Ya, silakan bikin nama sendiri. Nah, akhirnya jadi itu ya seperti tadi itu kalau untuk arti ya bisa, tergantung. Jangankan anak TK, SD belajar matematika. Jualan pecel saja bisa ngomong kok di sini. Saya jualan pecel di mana? Itu loh di Candi Buddha depannya. Wah, kalau siang itu bisa untuk berlindung, teduh banget. Ya udah selesai seperti itu. Jadi masing-masing tergantung daripada pengetahuan dan kesiapan dari orang yang akan ke sana, terutama oleh gurunya. Itulah maka ada yang namanya etnomatematika. Ada gurunya yang mengarahkan ya, etnomatematika. Gitu. Baik. Nah, ini tetap dalam rangka untuk inovasi pembelajaran matematika. Jadi yang sebelah, kenapa kita repot-repot berbudaya, repot-repot etno, kemudian benda konkret? Karena melayani kebutuhan siswa untuk belajar matematika. Kalau kebutuhan orang tua aja, udah
Buat apa siswa diperhatikan? Ini pelajari, bisa harus bisa ujian. Ya rasa tak kampleng nganti mati. Ya kejam banget. Oh, namanya aja penjajah ya kejam. Ya. Hati-hati. Di sini masih banyak penjajah. Siapa penjajahnya? Ya kamu. Loh kok saya, Pak? Ya udahlah, dengan saya boleh. Kamu dan saya, biar adil. Loh, kok masih ada penjajah? Buktinya, Pak? Lah, buktinya kemarin ada siswa SMP yang ngerjakan PR, dipukul sama gurunya sampai mati. Nah, sudah lihat videonya? Silakan cari di YouTube, ada. Nggak tega ya, Prof. Makanya aku juga nggak tega, cuma judulnya aja. Mengenaskan. Nah, ini tolong nanti dicari di Google, diketik, ngetiknya buka yang gambar, yang image, terus ngetiknya kata kuncinya adalah CMAP Theory Learning. CMAP Theory Learning ini ada referensi, ya. Ada referensi dari pengarangnya ditulis di sini. Ini tentu ada bukunya, ada uriannya. Ini adalah salah satu gambar yang ada di sana. Anda bisa klik gambar itu. Nah, ini saya terangkan di sini. Ini paradigma. Jadi setelah ideologi meluncur ke paradigma kemudian strategi dan model-model pembelajaran, psikologi pembelajaran, matematika atau yang lain juga boleh, tidak hanya matematika. Nah, di sini banyak aliran-aliran, tapi dari banyak aliran itu dapat dibagi dua saja. Yang pertama adalah yang paling bawah, ujung kiri bawah itu, yaitu aliran behaviorism. Aliran pendidikan behaviorism. Inilah karakter penjajah di sini. Karakter penjajah, karakter Belanda, karakter tradisional, karakter konvensional. Ini di sini nih. Ini behaviorism, ini psikologinya stimulus respon. Stimulus respon atau masa siswa disamakan dirangsang kemudian responnya seperti apa? Guru kok menggunakan metode rangsangan porno, ya. Saru, ya. Stimulus respon zaman dulu itu kan percobaannya Pavlov pakai anjing, dikasih tempe keluar air liur, gitu. Nah, zaman sekarang masa siswa belajar disamakan kucing besar, gitu. Enggak lah, psikologinya sudah beda. Zaman sekarang itu psikologinya sudah apa namanya? Sudah apa itu? Lupa saya namanya. Psikologi yang sekarang ini sudah unpredictable, yang tak diduga-duga. Siswa itu nggak bisa diketahui dari mana kemampuannya. Bisa dari orang tua, dari tetangga, dari teman, dari Facebook. Ya, guru itu nggak ngerti. Ya. Jadi itu psikologinya. Jadi kalau psikologinya pakai stimulus respon sudah nggak jalan, nggak jadi. Juga ada perubahan tingkah laku. Pendidikan belajar adalah perubahan tingkah laku. Datangnya lurus, pulangnya miring, ya. Dimarahi saya oleh bapakmu, ibumu. Wong datangnya lurus-lurus, pulangnya jadi miring. Ya, dalihnya, kurikulumnya ini perubahan tingkah laku. Jadi harus ada perubahan tingkah laku. Gitu. Ini nggak cocok lagi. Nah inilah karena seperti itu maka dipaksa. Ya. Nah, maka
Kalau ini tesisnya, yang lain yang banyak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu antitesisnya. Yang antitesis ini yang merupakan ikhtiar usaha-usaha untuk inovasi pembelajaran matematika. Ada yang konstruktivis, meaningful learning, ada yang sosial dari Bandura, ada yang connectivism, ada yang pembelajaran online ini. Ada yang project based learning, ada yang Vygotsky dan seterusnya di sini. Nah, ini namanya inovasi pembelajaran matematika. Ya. Nah, penerapan filsafat turun ke ideologi, turun ke model-model pembelajaran. Filsafat itu artinya sadar, mengerti perbedaan. Ilmu itu perbedaan, filsafat itu ngerti perbedaan. Orang beradab itu ngerti perbedaan. Jadi keanekaragaman itu penting. Saya nulis di Facebook. Nah, silakan yang belum baca Facebook saya baca. Ya, Ladistria ini nggak pernah baca Facebook saya. Olivia juga nggak pernah baca Facebook saya. Kaget, pura-pura kaget. Alah, bengong. Nyatanya belum baca saja. Ayo yang terakhir posting saya apa? Nisrina juga enggak peduli. Nah, enggak peduli itu berarti enggak berilmu. Anda belajar filsafat, sementara aspek filsafatnya ditaruh di sana enggak mau baca. Enggak ngerti perbedaan. Isna ini juga enggak. Baik juga enggak. Saya tahu mana orang-orang yang sering buka Facebook saya. Bukan sembarangan itu. Dikirain cuma kepengen mejeng. Buat apa saya mejeng? Udah tua kayak gini, umur 64, cucunya udah 3. Ya, mejeng. Capek ngurusin, masih sempat mejeng-mejeng. Mau cari apa? Saya itu yang kalau sudah tua kayak gini banyak pekerjaan, mencari waktu untuk istirahat, cuma itu aja. Tista apalagi belum pernah saya lihat like-nya. Ya, Raras juga apalagi kamu, belum lihat saya. Ya. Sri Malisa sama saja, pura-pura terkejut. Ya bener ya. Tapi kan memang Facebook itu suka-suka, tergantung kamu juga. Nadila juga sama. Ana, oh sama. Serlia ini juga sama, si Yana juga. Jadi kelas ini nggak ada yang mau buka Facebook saya. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Wiwit juga nggak, saya pikir pernah ya, pernah. Ya. Saya membuka terus, Bapak. Buka terus ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya, silakan. Ini kan Facebook itu kan apa? Pengantar minum kopi bagi saya. Ya, kalau saya Facebook itu berarti ada 2 kemungkinan Pak Sigit, bangun tidur atau mau tidur. Atau menunggu saat sholat. Misalnya bangun jam 2 gitu ya. Ya sambil menunggu subuh umpamanya ya. Ngetik-ngetik kemudian bikin note of the day. Ya. Sambil mencoba yang apa? Kalau filsafat saya kan selalu normatif. Dan selalu kalau normatif levelnya tinggi itu selalu bersayap. Bersayap itu bisa kena semuanya. Ini saya ini. Padahal enggak lah, enggak Anda lah ya. Oh ini saya ini. Gitu. Nah, dan saya menggunakan bahasa analog. Karena bahasa analog itu tidak menyebut nama gitu, tidak menyebut siapa-siapa ya. Ngomong presiden saja sudah sangat terpaksa sekali. Ya. Ngomong presiden itu terpaksa sekali kalau filsafat. Karena sudah kontekstual. Walaupun presiden itu bisa presiden mana saja, tidak harus presiden Indonesia. Itu sudah
turun ke bawah. Kalau filsafat ya bisa dinaikkan lagi, ya, supaya jangan menunjuk kondisi tertentu, kan seperti itu. Oke. Ini Anda tadi. Nah, oke. Nah, karena filsafat itu sadar terhadap ruang dan waktu, sehingga menyadari bahwa dalam belajar matematika itu ada anak SD di sini, ada anak SMP di sini, ada anak SMA di sana, perguruan tinggi, terapan, murni, dan seterusnya. Maka ada macam-macam pembelajaran, ada teori Brunner, belajar matematika dengan benda konkret, enaktif, model konkret, ikonik, simbolik, lambang-lambang. Terus belajar matematika menggunakan teori realistik matematik, ada dari benda konkret, model formal, matematika formal. Terus belajar matematika menggunakan metode saintifik, mengamati hipotesis. Nah, ini saya supaya barokah, sebelum mengamati ya berdoa dulu gitu. Setelah selesai mengomunikasikan ya bersyukur, alhamdulillah gitu. Ya, maka saya tulis di Facebook. Ya, kalau Anda nggak pernah buka Facebook ya nggak ngerti. Gitu. Saya tulis di Facebook. Nah, saya menggoda saja. Loh. Facebook itu kan sifatnya menggoda pikiran orang, biar orang itu cerdas dan mau berpikir gitu loh. Nah, kalau saya metode saintifik ada 7. Ya. Tangga pertama berdoa. Tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, spiritualis. Sebelum mengerjakan sesuatu berdoalah loh. Ya, sebelum mengamati berdoalah. Ya, kalau orang Islam ya cukup bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Udah. Kalau sudah selesai, rampung ya. Alhamdulillah, udah selesai. Nah, supaya metodenya itu barokah, ya. Nah, ditambah sebelum mengamati berdoa, setelah selesai berdoa gitu. Itu maksudnya kayak gitu ya. Nah, ini budaya, jadi ini apa saja silakan, interaksinya apa saja. Ketika kita masih hidup ya semuanya berinteraksi gitu. Antara uang, barang dagangan, antara praktek, teori, antara suami, istri, antara laki-laki, perempuan, antara malam, siang, antara semuanya, kakak, adik, guru, siswa, antara murid dan buku, dan seterusnya. Antara mahasiswa dan referensi, daftar pustaka, berinteraksi semuanya itu. Ini apa namanya? Psikologinya penggunaan ICT, ya, penggunaan teknologi di dalam pembelajaran matematika, mulai dari desain, terus nanti kepada asesmennya, kemudian mengintegrasikan. Jadi kan teknologi kan mengintegrasikan, integrasi antara video conference, internet, kemudian WA, dan selalu ada reorientasi. Dan kemudian ada adopsi. Adopsi itu ada pembiasaan. Awalnya ya kuliah video conference ya mahal, kemudian stres, kemudian tegang. Lama-lama ya sudah pembiasaan. Kemudian mengambil manfaat, kemudian perubahan. Transformasi ini diisi dari perubahan dari kondisi satu ke kondisi berikutnya. Nah, gitulah ya. Nah, maka penggunaan daripada paradigmanya, ini sebelumnya ada filsafat, ada ideologi, ini paradigmanya, pemanfaatannya, media, kemudian sampai bentuk sintak pembelajarannya. Nah, jadi endingnya pembelajaran inovatif ya menuju ke sana. Ya, baik itu melalui etnomatematika, realistik, teori Brunner, yang lain-lain menuju ke yang merah ini.
Ya. Nah, dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah, ini salah satu pikiran. Kalau saya berpikiran saja, tapi biasanya yang bikin proposal itu orang luar tuh lebih pintar dan dipercaya dan di tingkat dunia. Kalau kita ini belum lah ya. Ya, ada langkah-langkah yang namanya lesson study. Lesson study itu ini aslinya dari Jepang. Adalah inovasi pembelajaran, dulunya aslinya matematika, ya, dari guru, untuk guru, dan oleh guru. Dengan langkah-langkah plan, do, dan see. Membuat persiapan, kemudian praktek pembelajaran, dan refleksi. Praktek pembelajaran itu ada guru modelnya, nanti diobservasi bareng-bareng. Setelah itu diberi masukan, kelebihannya, kekurangannya, dan seterusnya. Ya. Tapi sebelum ada pandemi itu masih tradisional, masih berkerumun. Ya. Setelah ada pandemi tentu ini online. Nah, sekarang saya belum lihat ada lesson tadi yang online. Gitu ya. Baik, itu saja. Nanti akan saya kirimkan kepada Anda PowerPoint ini. Nah, yang penting saya akan sampaikan kepada Anda ada 2 tugas akhir. Tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Ini ketuanya siapa nih? Ketua kelasnya? Saya, Halo? Prof. Saya. Siapa? Muhammad Ali Said. Muhammad Ali Said ketuanya ya. Ya, Tolong nanti dicatat dan ditayangkan di WA grup supaya ingat. Yang 2 tugas akhir tadi ya, Prof ya. Ya, nah, ya saya akan mengulangi semua saja. Jadi penilaian untuk kuliah ini 1, keaktifan mengikuti, ya, keaktifan mengikuti video conference. Yang kedua, tugas-tugas harian, tugas-tugas yang terkumpul di harian. Dan yang ketiga, tugas akhir 1, dan yang keempat, tugas akhir 2. Nah, tugas-tugas ini kuliah ini tidak ada ujian. Ya, kuliah ini tidak ada ujian, hanya 4 unsur itu. Mengenai tugas-tugas harian, ini Merdeka. Ya. Jadi Anda tidak buat, ya terserah saja. Anda bikin 2 ya karepmu, Anda bikin 10 ya terserah. Nanti Anda bagian akhir diminta untuk melaporkan. Ya, banyaknya tugasnya apa saja, ikut kuliah berapa kali, tidak ikut kuliah berapa kali, ya, ngirimkan tugas tanggal berapa, tugas nomor berapa, tentang apa, demikian seterusnya. Oke. Jadi untuk yang tugas harian itu bisa ada yang dapat 7, ada yang dapat 8, termasuk refleksi perkuliahan pada hari ini juga. Kalau mau dibuat tugas, terserah Anda, mau diberi nomor tugas berapa, mau dikirim, nggak pernah nolak Pak saya, hanya mungkin belum dibuka. Iya lah, banyak sekali ngajarnya, banyak sekali ngajarnya. Nah, untuk yang tugas 1, ya, inovasi pembelajaran matematika. Inovasi pembelajaran matematika. Temanya itu garis miring, maka temanya itu nanti inovasi pembelajaran matematika, kemudian pembelajaran matematika berbasis budaya, garis miring, pembelajaran matematika yang progresif, kemudian berikutnya garis miring lagi, pembelajaran matematika yang berorientasi pada siswa, ya, bergaris miring pembelajaran matematika berbasis konstruktivisme, ya, demikian seterusnya. Silakan nanti Anda sebagai tugas Merdeka mau memilih yang mana, itu temanya, diberi judul. Nah,
Kemudian bagian utama, ada 2 bagian tugas itu. Bagian pertama itu adalah yang bersifat ide, konsep, referensi, dan seterusnya. Bagian kedua itu contoh. Contoh itu mengambil sembarang sesuai dengan pengalaman hidup Anda masing-masing. Boleh contoh diri Anda masing-masing ketika mungkin di SMP atau di SMA, boleh contoh ketika Anda sudah jadi guru, boleh contoh ketika Anda mengikuti ibu Anda sebagai guru, gitu. Boleh contoh gimana, terserah. Anda pernah praktek, PPL, micro teaching, dan seterusnya. Itu sebagai contoh kasus. Ya. Dan menggunakan referensi-referensi, dan semua tugas itu utamanya adalah tidak plagiat, tidak copy paste. Saya lihat sepintas beberapa mahasiswa sudah tugasnya copy paste, ya, wong itu tulisan saya dikirim lagi ke saya. Masih ada tugas yang tidak ikhlas. Tugas itu yang berupa link akses internet itu di blog, ya, blog Anda itu begitu diklik itu langsung masuk ke sana. Jangan nggak usah pakai pengantar macam-macam, pakai ritual macam-macam, diklik akhirnya nggak jadi. Langsung aja kalau sudah ada modusnya biru, klik jadi. Kalau tersembunyi di dalam tulisan-tulisan yang nyambung-nyambung dengan huruf-huruf yang lain, ya nggak bisa diklik. Itu menyulitkan saya. Saya ngeklik Anda itu waktunya sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Kadang-kadang sambil berjalan melihat klik Anda gitu ya. Pakai masih utek-utek ya, diklik nggak jadi-jadi. Nah, berarti nggak ikhlas itu. Terus tugas yang kedua, tugas akhir yang kedua itu penerapan filsafat dan ideologi pendidikan. Penerapan filsafat dan ideologi dalam pendidikan dan pembelajaran matematika di sekolah. Sekolah, garis miring perguruan tinggi boleh. Nah, jadi tugas akhir ada 2, tugas akhir 1, tugas akhir 2. Nah, kuliah tatap muka untuk memberi kesempatan Anda supaya jangan banyak direcoki oleh Pak Marsikit. Pak Marsikit ini sudah tua, jadi kalau bisa mengurangi, jangan semakin tua semakin banyak merecoki orang, banyak dosa nanti. Saya izin off 2 kali, jadi minggu depan kita off saja, nggak ada video conference. Semuanya mau nganggur-nganggur dan semangat, berarti Anda sedang menuju keluar daripada penjaranya Pak Marsikit. Ya, kuliah itu ada hanya ada 2 macam saja, di dalam penjara atau di luar penjara. Ketika diajak libur itu seneng, berarti Anda di dalam penjara. Ya, besok minggu depan nggak ada video conference. Aduh Pak, kok lah itu berarti Anda di luar penjara. Minggu depan tidak ada video conference. Itu tapi tetap tanda tangan ya, di share di WA. Acaranya adalah tugas mandiri mengerjakan tugas akhir 1. Minggu depannya lagi juga nggak ada. Ini sesuai dengan janji saya. Kuliah ini tidak 16 kali video conference, kasihan pulsa. Ya, ini juga pembelajaran filsafat berbasis ekonomi. Ya, kasihan pulsanya. Nah, jadi minggu depannya baru masuk. Jadi minggu depan kita off, minggu depan off, minggu depannya baru masuk. Nah, jadi masuknya tanggal berapa, Mas Muhammad Ali? Dihitung. Ya. Nah, sebelum tanggal 1, Prof. Ya, Tanggal 1 Desember.
Sebelum masuk, Anda mengirimkan draft, walaupun belum jadi nggak apa-apa, ditulis draft tugas akhir 1, draft tugas akhir 2. Supaya kalau saya baca, andai kata sempat, saya bisa memberikan saran. Ya, tanggal berapa maksudnya? Tanggal 1, Prof. Tanggal 1 Desember? Ya. Ujiannya kapan? Kalau di kalender sepertinya masih Januari, Prof. Enggak lah, 27 Desember apa 29 Oh Desember. iya, mohon maaf. Ya, Prof. Awal ujian itulah ya, deadline pengiriman tugas. Awal ujian itu deadline pengiriman tugas. Supaya apa? Supaya ketika teman yang lain itu ujian, saya sudah koreksi. Dan ketika yang lain baru selesai ujian, saya sudah kirim nilai. Itu caranya. Ya, bekerja itu seperti itu, ngitungnya. Itu namanya ke depan. Ya terus terang saja ngomong ini, saya termasuk sukses, apalagi jadi profesor itu karena itu orang lain terlena, saya terjaga. Gitu, orang lain tertidur, saya terbangun. Nyatanya saya bangunnya jam 2, jam 11 malam. Tuh orang lain pada tertidur, saya terbangun. Orang lain belum baca, saya sudah baca 10 buah. Gitu. Jadi sukses itu antara lain adalah mendahului. Persiapan dan mendahului itu kunci daripada kalau Anda itu ingin sukses. Apalagi sekarang, kalau sekarang itu bukan yang kuat, yang juara, tapi yang cepat. Karena teknologi, saya dulu aja sudah menggunakan ilmu yang cepat kok saya. Saya S3 lulusnya paling cepat. Ya dulu saya tuh S3 lulusnya tidak sampai 3,5 tahun sehingga bisa cum blumbang daripada cum laude. Ya, di cum leng blumbang saya lulusnya S3 pada ya. Doktor filsafat cum laude. Kalau filsafat itu lama, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ada. Saya nggak mau lama-lama, cepat. Ya. Orang lain pakai bahasa Indonesia, saya disertasi saya pakai bahasa Inggris. Saya keren. Ya. Iya lah, kalau pakai bahasa Indonesia, saya bisa bikin kamus Immanuel Kant, tebal sekali nanti. Sulit, ya. Jemput bola saja. Nah, problemnya jangan sampai plagiat. Itu yang penting. Jadi itu. Jadi kalau begitu orang yang sukses memang yang futuristik. Yang futuristik memikirkan saya itu lulus SMA itu saya sudah memikir tentang sarjana saya besok apa, bagaimana, Pak. Bener itu. Saya baru lulus SMA sudah mikir saya. Gelisah saya. Wow. Udah gelisah, bertanya macam-macam. Memikirkan besok saya itu kalau kuliah jadi sarjana apa? Sudah saya pikiran sejak SMA itu namanya futuristik gitu loh. Ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang sukses itu yang futuristik, kemudian kalau sekarang ya yang juara kecepatannya makin cepat, makin bagus. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, ini menunda pekerjaan adalah menyemaikan stres dan kegagalan. Kalau Anda menunda pekerjaan itu persemaian stres dan kegagalan. Ya, tugasnya Pak Marsikut, itu ada bukunya ya. Lewat lirik. Ya, lama-lama awalnya jaraknya cuma 1 meter, lama-lama singkirkan jadi 2 meter. Lama-lama disingkirkan sama ibu atau apa, hilang, udah akhir semester nggak ngerjakan tugas, gagal mengulang tahun depan. Orang mengulang berat lagi bebannya. Kirain sangat bosan. Oh ya, pekerjaan yang sangat membosankan itu mengulang-ulang. Karena
punya target seperti itu, kecuali mengulang dalam arti budaya atau ritual yang nggak ada istilah bosan. Masa orang Islam sholat kok bosan? Ya nggak bisa. Subuh sekali untuk selamanya. Bikin peraturan. Mau bikin peraturan sendiri ya nggak bisa. Gitu ya. Baiklah, demikian saudara. Itu dari saya. Tolong nanti Mas ditulis ya Mas. Yuk. Prof Marsigit boleh tanya sedikit? Apa boleh ya, silakan. Kaitannya tentang link Prof. Ini setelah kita baca ketentuan di WhatsApp, memang kalau kontak baru kemudian mengirimkan ke kontak WA yang belum tersimpan itu linknya tidak bisa, sebagian besar tidak bisa biru Prof. Kalau kami sediakan macam kumpulan link, nanti kalau misal kami titipkan ke Pak Heru atau ke Profesor langsung, jadi nanti sudah ada tabel, Prof Marsigit tinggal klik saja, misal mahasiswa Anggun, atau tinggal diklik saja. Gitu. Oke. Kirim saja ke saya linknya langsung. Oke. Bisa nanti kalau saya buka kan setelah saya buka baru bisa dibuka, kan bisa mendahului enggak itu. Karena belum semua mahasiswa terbuka karena belum saya simpan ya. Karena harus satu persatu manual ya. Oh ya Prof. Kan nggak bisa di Facebook itu, di WA juga menyimpannya juga anak-anak semua. Para mahasiswa siap-siap dengan ini saya simpan semua. Enggak ya, harus satu persatu. Itu kan bahasa raja gitu, sabdo pandito ratu. Ini matematika enggak ada. Istilah raja malah jadikan pelayan. Kalau raja ketoprak itu ada. Udah pernah lihat ketoprak belum? Mbak Bibi? Masih bisa diputar nggak ketopraknya yang rembulan kekalan? Masih ya? Bisa, Pak. Ya, saya kok muter kok nyoba lagi kok agak lama gitu ya, karena besar mungkin 3 jam ya. Ya, baiklah, nggak apa-apa. Baiklah, saudara semuanya, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Minggu depan off ya. Minggu depannya lagi off ya. Nah, minggu depannya lagi kita masuk. Ya, saya mengucapkan selamat berkarya, selamat membaca, selamat membuat tugas, selamat membagi waktu, dan yang penting adalah tetap protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Memang standar hidup higienis itu seperti itu ya. Ya setelah saya terapkan seperti itu, kemudian ternyata alhamdulillah saya sudah sejak corona itu belum pernah pilek, belum pernah batuk. Ya, tapi sebelumnya ketika saya jadi direktur tuh setiap hari salaman dengan mahasiswa itu. Ada yang sentlap-sentlup, direkturnya ikut sentlup. Mahasiswa sana sentlap, aku ikut sentlup. Wah, setiap bulan saya tuh sakit kena flu. Ya, ketika jadi direktur. Nah, sekarang setelah working from home di rumah, jaga jarak segala macam, alhamdulillah nggak pernah sakit, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk. Berarti betul. Gitu? Sebetulnya standar hidup yang benar itu ya pakai masker, jaga jarak, ada corona maupun tidak ada corona, karena penyakit-penyakit yang lain kan juga seperti itu. Nah, baiklah, itu saja. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Besok 3 minggu. Ya, baik. Silakan. Saya mulai dulu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.